Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Warta Jemaat Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Kita bersyukur pagi ini kita kembali dapat bersama-sama beribadah. Mari kita gunakan kesempatan yang indah ini untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, sehingga makin mengenal Tuhan, serta iman kita semakin dikuatkan. Pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah memberikan persembahan baik melalui transfer maupun yang diberikan kepada bendara gereja. Jemaat atau simpatisan yang ingin memberikan persembahan dapat menyerahkan kepada bendahara atau ditransfer ke rekening gereja dengan nomor 12020678888 BCA Bondowoso atas nama Christian Ade Lukmanto Konisinta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara. Akan dilaksanakan pemahaman Alkitab pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 pukul 7 malam melalui Zoom. Mari jemaat sekalian kita menyediakan waktu untuk bersama-sama kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan kita saling mendoakan. Bagi simpatisan yang mau mengikuti pemahaman Alkitab ini dapat mendaftar dengan membuka tautan yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah untuk memutuskan penyebaran COVID-19, mohon setiap jemaat dengan sungguh-sungguh disiplin memperhatikan serta mentaati protokol kesehatan, yaitu berupa 6M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta menghindari makan bersama di tempat umum, dan mengurangi mobilitas demi kesehatan kita bersama serta kebaikan kita bersama. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Tetaplah percaya bahwa dimanapun kita berada, Allah juga hadir. Allah hadir di rumah Bapak Ibu Saudara juga. Menjadi orang percaya bukanlah suatu kebetulan. Sebab Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Artinya kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dipanggil masuk dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kita sangat istimewa tentunya, kita berharga. Jadi pagi hari ini mari syukuri hal itu di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan bersaat teduh sejenak, kita akan bersyukur untuk pagi hari ini.
marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan meyakini bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta bumi dan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Berilah hormat hanya kepada Tuhan. PPR nomor 196. Hormat padanya, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padanya dan terus pujilah. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padanya, berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padanya dan terus pujilah. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padanya, berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Dasar ibadah kita pagi hari ini terambil dari Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya lah hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Menjadi milik Kristus adalah anugerah terbesar di dalam hidup kita. Pengorbanannya yang besar, yang sulit kita mengerti, membuat kita mulia, menjadikan kita berharga di matanya. Tuhan sudah membuktikan betapa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berharga di matanya. Dia mau berkorban buat kita. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengakui semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita adalah milik Kristus yang sangat berharga. Kita yang dulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Kita yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Mari kita siapkan diri kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan pujian, sungguh indah. Kerajaan
seluruh pengabdianku, tak bisa membahas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami sadar ya Tuhan, ketika kami menjadi umat pilihan-Mu, hal ini tidak menjadikan kami kebal dari dosa-dosa, tidak menjadikan kami bebas melakukan dosa dan menyedihkan hati-Mu. Pagi hari ini kami mau mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kami masih sering jatuh dalam dosa melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, dan pikiran-pikiran kami. Bahkan saat hati kami masih menyimpan amarah, kami masih susah mengampuni, dan bersungguh-sungguh disitulah kami mengecewakan Engkau lagi ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang besar, sehingga membawa kami dari dosa menuju terang-Mu yang ajaib. Ajar kami untuk menghargai karya keselamatan yang sudah Engkau beri dengan hidup bukan menurut kehendak kami, bukan menurut keinginan kami sendiri, tetapi biarlah kami terus menghidupi teladan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, inilah berita anugerah untuk kita semua pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan membacakan petunjuk hidup baru bersama-sama. Hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 9. Kita baca bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Dahulu kita adalah budak dosa. Sekarang di dalam Kristus kita menjadi umat Allah yang berkemenangan atas dosa. Orang bisa melihat kita bahwa kita adalah milik Kristus dengan hidup kudus, berbeda dengan dunia. Dahulu kita hidup di bawah murka Allah, sekarang karena penebusan Kristus kita hidup sebagai orang-orang yang dikasihi Allah. Kita akan naikkan pujian PPR nomor 184, Aku Milikmu. Tambahkan iman agar ku terbang makin dekat padamu, lebih dekat, dekat padamu yang telah mati bagiku, lebih dekat, dekat, dekat salibmu, di aliran darahmu. Kuduskan daku dalam terjamu oleh rahmat kasih-Mu. Iman dan kasih makin bertambah, makin dekat padamu, lebih dekat, dekat padamu yang telah mati bagiku, lebih dekat, dekat, dekat salibmu, di aliran darahmu. Kasih terdalam, girang terbesar saat kita dibebaskan dari dosa-dosa. Kasih terdalam, girang terbesar telah nyata padaku. Ku sandar Tuhan, hapuskan dosa, mulia Tuhan telah nyata. Lebih dekat, dekat padamu yang telah mati bagiku, lebih dekat, dekat, dekat salibmu, di aliran darahmu. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Kristen di skala bangsa, di skala abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pagi hari ini dilayani oleh Evangelis Ronald Firman. Sebelumnya kita akan naikkan pujian PPR nomor 17, slip C, Tuhan adalah Gembalaku. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan
menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Shalom, jemaat milik Allah. Sungguh bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah di hari ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kesempatan pada pagi hari ini bersama-sama kami boleh beribadah di dalam segala keterbatasan yang kami alami hari ini. Biarlah ini ya Tuhan bukan menjadi penghalang bagi kami untuk berelasi dengan Engkau. Biarlah ini juga boleh menjadi satu komitmen kami, apapun situasi dan kondisi yang kami alami, kami tetap mau bersama-sama beribadah karena Engkau adalah Allah kami, Engkau punya rencana yang indah bagi setiap kami, dan biarlah melalui ibadah ini kami ya Tuhan boleh dikuatkan, kami boleh dibangunkan untuk kami menyadari peran kami sebagai umat milik-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah setiap kami dalam segala keterbatasan kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan yang boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk memperhatikan dari kitab Yeremia pasal 29. Saya akan bacakan ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Yeremia 29 ayat 11 hingga ayat 14, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru untuk datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Menjadi umat milik Allah, ya, menjadi miliknya tidak membuat kita
baik-baik saja. Karena di hari ini virus corona tidak menjangkit orang-orang yang bukan Kristen. Banyak di antara kita, orang-orang percaya pun yang terpapar oleh pandemi ini. Jadi kita yang mengaku adalah milik Allah bukan berarti hidup kita baik-baik saja. Dan kita saat ini hidup di dunia dengan kecanggihan dan kecepatan yang tinggi. Dan ada banyak kemudahan yang tersedia bagi kita, namun itu membuat kita cenderung untuk menyelesaikan persoalan itu kita ambil ingin cepatnya saja. Tetapi cara tercepat biasanya hanya menyelesaikan apa yang tampak luar saja. Seringkali yang kita perhatikan adalah bagian yang nampak luar, ya, dan melupakan bahwa ada persoalan yang lebih penting yang harus diselesaikan. Ini seperti fenomena gunung es. Di luar tampak biasa-biasa saja. Oh ya, diselesaikan dengan cepat, ya sudah. Tetapi melupakan ada gunung es yang sudah menggunung di bawahnya yang akan membawa pada dampak-dampak atau permasalahan-permasalahan lainnya. Ya, contoh nyatanya adalah beberapa kejadian yang terjadi minggu-minggu ini, ya. Ada mural-mural yang tersebar di beberapa penjuru Indonesia yang ditunjukkan oleh para seniman, ya, saya katakan mereka seniman, untuk mengungkapkan suara hati mereka, ya. Dan mungkin ada beberapa yang merasa, wah ini bukan hanya kritik pedas, tapi ini suatu gerakan atau pemberontakan sehingga harus diselesaikan. Namun yang diselesaikan bukan orang-orangnya, tetapi karyanya yang ditutup-tutupi, begitu ya. Salah satu contoh saja bahwa ya sudah ambil cepatnya aja supaya orang nggak tahu, ya udah ditutupi aja, ya diselesaikan dengan cepat. Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah, justru menimbulkan banyak pertanyaan, menimbulkan problem-problem selanjutnya. Bapak Ibu, ini yang terjadi di dalam penduduk Yehuda. Ketika mereka ada di dalam pembuangan, mereka juga ingin permasalahan mereka, yaitu menjadi orang-orang buangan, penderitaan mereka di kerajaan Babel ini segera berakhir. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa ada akar persoalan di dalam diri mereka yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan firman Tuhan mengatakan kepada orang-orang Yehuda yang dibuang ini bahwa mereka akan mengalami masa pembuangan itu selama 70 tahun. Kita sebagai umat kepunyaan Allah, kita sebagai umat milik Allah, mari kita menyadari di dalam segala yang kita hadapi, yang kita jalani di hari ini, bahwa Tuhan Allah kita, Ia punya rencana. Tuhan punya rencana terhadap miliknya. Yeremia 29 ayat 11, ini mungkin menjadi ayat hafalan bagi sebagian besar kita dan seringkali dikutip, ya, bahwa Tuhan mempunyai rancangan-rancangan yang baik mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kesulitan bisa terjadi karena kesalahan kita sendiri. Kita yang menjadi penyebab kita menderita atau kita merasa sulit. Kesulitan juga bisa kita alami karena disebabkan orang lain yang melakukan kesalahan sehingga kita mengalami kesulitan. Tetapi ada juga kesulitan yang memang Tuhan izinkan untuk kita alami agar kita melihat Allah yang besar, agar kita melihat kasih Tuhan yang begitu nyata kita boleh rasakan, dan kita boleh sungguh bersyukur bahwa kita adalah milik Tuhan. Kesulitan boleh terjadi, ya, baik itu mungkin karena kesalahan kita sendiri, atau itu mungkin karena kesalahan orang-orang di sekitar kita, atau itu juga adalah satu hal yang Tuhan izinkan terjadi, tetapi mari kita melihat bahwa itu Tuhan izinkan terjadi agar kita boleh melihat bahwa kita adalah milik dari Allah yang besar, bahwa kita boleh merasakan kasih-Nya yang tidak pernah meninggalkan kita, dan bahwa
kita bisa bersyukur karena kita sungguh-sungguh adalah milik Tuhan. Apa yang dialami oleh orang-orang Yehuda, yang dialami oleh mereka yang dibuang ke Babel ini, bisa dilihat bahwa mereka mengalami hal tersebut karena mereka tidak setia pada Tuhan. Mereka melanggar perjanjian Tuhan, mereka melanggar hukum-hukum yang sudah Tuhan berikan, sehingga Tuhan menghukum mereka. Orang Israel dihukum karena mereka tidak taat, mereka tidak setia pada Tuhan. Tetapi orang Israel mengalami kesulitan bukan karena mereka sendiri juga, tapi mereka mengalami kesulitan karena orang-orang Babel adalah orang-orang yang juga terkenal kejam, terkenal melakukan pemaksaan kepada mereka, sehingga mereka akhirnya bukan hanya disiksa, bukan hanya dihancurkan kerajaannya, tetapi mereka pun dibawa untuk tinggal di negeri mereka, ya, di kerajaan Babel, untuk menjadi pelayan, untuk menjadi budak, untuk dipekerjakan. Ada orang lain yang melakukan itu sehingga orang Israel merasa menderita. Tetapi pembuangan di Babel ini, mari kita lihat juga sebagai suatu rancangan Tuhan bagi umatnya. Ada maksud dan rencana Tuhan melalui pembuangan itu untuk umatnya. Hari ini ada beberapa dari kita yang mungkin juga merasakan hal yang sama terhadap yang terjadi di dunia. Ya, pandemi virus corona kita alami, dan saya juga melihat beberapa respon dari beberapa golongan begitu. Ada yang mengatakan bahwa pandemi corona ini terjadi karena Tuhan sedang menghukum umat manusia, gitu ya. Umat manusia tidak bisa menjaga bumi, akhirnya bumi yang harus mengambil alih dan manusia yang dikikis, manusia yang dikurangi. Ini karena kesalahan manusia, maka Tuhan menghukum manusia melalui pandemi virus corona ini. Merasa bahwa ada kesalahan. Atau ada juga yang mengatakan bahwa pandemi virus corona ini terjadi karena campur tangan dari elit global yang ingin menguasai dunia. Ya, pertama dikasih virusnya, kemudian dikasih vaksinnya, ada chipnya dan lain sebagainya, gitu ya. Dan saya tidak meyakini itu benar. Dan itu yang terjadi, yang beredar karena orang lain kita menderita. Kita yang rakyat kecil, yang rakyat biasa ini menderita karena ada elit-elit besar, orang-orang di atas yang ingin menguasai dunia, menyalahkan orang lain. Yang pertama menyalahkan diri sendiri, menyadari ini karena dosa manusia, dosa kami. Atau bilang menyalahkan orang lain, itu karena para elit global. Tetapi mari kita melihat bahwa apa yang kita alami hari ini terjadi karena Tuhan menginginkan itu terjadi. Karena Tuhan merancangkan apa yang kita alami ini, itu ada di dalam rancangan Tuhan. Dan mari kita meyakini bahwa ada maksud Tuhan di dalam ini semua. Baik terhadap diri kita pribadi, terhadap relasi kita dengan Tuhan, terhadap relasi kita dengan sesama, terhadap bagaimana kita menjalani dan memaknai kehidupan ini. Ada rencana Tuhan di dalamnya. Mari kita melihat bahwa bukan saja sebatas kesulitan-kesulitan yang nampak luar, tetapi ada yang ingin Tuhan perbaiki, ada yang Tuhan rencanakan melalui apa yang kita lihat di luar. Sehingga ketika ada hal-hal yang terjadi, kita bukan sekedar mengeluhkan apa yang kita lihat, bukan sekedar mengeluhkan apa yang kita rasakan, tetapi mari kita melihat apa yang mau menjadi keinginan Tuhan di dalam kita. Apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan terhadap yang kita alami dan kita rasakan di hari ini. Kalau kita melihat gambaran bangsa Israel dalam perjanjian lama, itu juga merupakan satu gambaran dari kehidupan umat Allah sampai pada kita di hari ini. Mewakilkan bagaimana orang Israel bergumul dalam kesetiaan ketaatan. Demikian juga kita bergumul di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Namun di dalam itu semua ketika Tuhan mengatakan ia menghukum, tetapi Tuhan tidak membinasakan.
Tuhan menjaga dan memelihara umat Israel menjadi satu umat yang murni di kerajaan Babel. Ya, 70 tahun bukan waktu yang sebentar. Ya, bisa ada 2-3 generasi di dalam 70 tahun itu. Dan Tuhan memelihara umat Israel di dalam pembuangan generasi demi generasi. Dan pemulihan yang Tuhan lakukan itu bukan Tuhan lakukan dengan menjentikan jari sekejap gitu ya. Tidak langsung selesai. Tidak, tapi mereka menjalani hari demi hari dalam kesusahan, di dalam kekhawatiran mereka, di dalam kelemahan mereka. Dikatakan ayat yang ke-12, dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku memulihkan keadaanmu. Tuhan juga menjanjikan akan pemulihannya. Tuhan memulihkan apa yang menjadi miliknya. Sehingga ketika kita menjalani hal-hal yang kita anggap sulit, mari kita melihat bahwa itu bukan sekedar kesulitan, tetapi itu adalah satu proses yang Tuhan ingin untuk kita alami, sehingga kita memiliki kemurnian hati. Kita memiliki hati yang benar-benar mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Bukan sekedar asal-asalan beribadah, bukan sekedar asal-asalan melayani, bukan sekedar asal mengaku bahwa aku adalah orang Kristen atau orang percaya, tetapi sungguh-sungguh memiliki relasi hubungan dengan Tuhan melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui apa yang kita lakukan. Itu ada satu bentuk kita berelasi dengan Tuhan. Pemulihan, Tuhan menjanjikan pemulihan. Bukan proses yang sebentar, tapi proses yang cukup panjang. Dari 2-3 generasi. Dari situ baru Tuhan memulihkan. Kata memulihkan adalah satu kata yang luar biasa. Seringkali kita pakai kata ini untuk ya mendoakan atau berharap keadaan itu akan kembali seperti sedia kala. Ya, ada lagu Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, ya. Harapannya ingin kembali lagi. Ya, Tuhan pulihkan seperti yang sedia kala. Tetapi kalau kita melihat bangsa Israel, Tuhan menjanjikan satu pemulihan, aku akan memulihkan engkau, ya. Aku akan mengembalikan engkau ke tempat di mana aku sudah membuang engkau. Tapi kita melihat apakah Tuhan memulihkan Israel kembali seperti sedia kala, kembali jaya seperti kerajaan Salomo, atau kembali bersatu menjadi satu kerajaan besar seperti zaman Raja Daud. Tuhan memulihkan bukan dengan cara pandang kita yang lama. Tuhan ingin memulihkan umatnya, yaitu Tuhan mulai memulihkan dari hati. Tuhan memulihkan hati. Tuhan memulihkan relasi dengan umatnya, agar umatnya memiliki kesadaran bahwa aku memiliki Allah yang besar dan semakin mengenal Allah. Pemulihan dari Allah membawa Israel kepada kehidupan yang baru. Ya, mungkin kata pulih itu tidak membawa mereka kembali seperti kejayaan yang dahulu telah mereka alami atau yang mereka baca dari catatan-catatan sejarah mereka, catatan-catatan Alkitab. Tetapi Tuhan memulihkan Israel jauh melebihi itu. Dan memulihkan hati bukanlah perkara yang mudah. Ya, memulihkan hati adalah perkara yang begitu besar yang Tuhan lakukan terhadap umat Israel, ya, sampai generasi ke generasi. Karena memang hati manusia itu tidak bisa diukur, gak bisa dikuasai, ya. Sehingga Tuhan ingin umatnya itu punya hati dulu, yang sungguh-sungguh mengenal Allah, punya hati yang sungguh-sungguh mau datang dan bersandar kepada Allah. Tuhan inginkan agar umatnya datang kembali kepada Tuhan, kembali kepada rencana Tuhan, dan Tuhan memulihkan Israel, ya, sehingga melalui pemulihan itu umat Israel kembali
jauh lebih besar dari apa yang sudah pernah mereka alami. Mereka diperbaharui dengan hati, dan kita melihat bahwa melalui kembalinya umat Israel dari Babel kembali ke Yerusalem, umat Tuhan tetap terjaga, dan melalui Israel inilah juru selamat kita lahir, yaitu Yesus Kristus. Ada rencana Tuhan yang besar, ada rencana Tuhan yang digenapi ketika Allah sudah memulihkan keadaan umatnya, yaitu bangsa-bangsa diberkati, bangsa-bangsa diselamatkan. Kita semua ya tidak lagi dibelenggu oleh dosa, tetapi kita sudah hidup di dalam anugerah. Itu semua karena penyertaan dan rencana Tuhan. Karena Tuhan sudah memulihkan hati. Hidup kita penuh dengan kesulitan, hidup kita penuh dengan tantangan. Tetapi mari kita melihat akan rancangan Tuhan. Mari kita belajar untuk percaya dan mau mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menjalani rancangan Allah. Ketika kita melihat kesulitan, ya, dari bagian ini kita melihat bahwa jangan cuma melihat dari apa yang nampak luar, tetapi mari kita mau tahu apa yang dalam, yang perlu diubahkan, apa yang Tuhan mau agar kita berubah. Secara konkret, contoh nyata begitu ya, di dalam masa-masa pandemi, tentu orang tua ada kesulitan ketika melihat anaknya mungkin nilainya nggak bagus ya, nilainya kurang bagus gitu ya. Mungkin orang tua nggak pengen ribet, waduh nilainya nggak bagus, dicarikan guru les gitu ya, atau dipaksa belajar, ditemani belajar begitu ya, dilihatin, ditungguin belajar, ayo kamu belajar, tak temenin gitu ya. Tetapi itu tidak sebatas itu untuk membuat anak memiliki nilai yang bagus. Ya, kalau menurut psikologi gitu ya, yang harus ditemukan adalah bagaimana atau ditanyakan apa yang menjadi kesulitan bagi anak untuk belajar, begitu ya. Sehingga bukan cuma sekedar supaya dapat A, supaya bagus lulus, tapi benar-benar mengetahui supaya anak-anak itu benar-benar ditemukan potensi maksimalnya. Atau mungkin ketika menghadapi anak yang nakal gitu ya, dihukum ya, mungkin dikasih peringatan dengan peringatan fisik begitu ya. Tetapi apakah sebetulnya itu yang membuat kita damai? Justru tidak. Mungkin mereka membutuhkan lebih banyak perhatian dan kasih sayang. Demikian juga kita di dalam menjalani hidup. Ya, ada banyak hal yang memenuhi pikiran kita. Ya, di dalam kita menjalani kehidupan bekerja dalam usaha, di dalam kita menjalani kehidupan berumah tangga, berelasi antara anak dengan orang tua dengan anak, suami istri, antara saudara. Ketika terjadi permasalahan, biarlah kita bukan bilang, Tuhan aku mau permasalahan ini selesai. Bukan cuma sekedar itu, tapi mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, kita tanya ya, Tuhan, apa yang Engkau mau melalui permasalahan yang sedang terjadi, yang sedang aku alami. Datang kepada Tuhan, karena kita adalah milik-Nya. Dan Tuhan berjanji kepada orang-orang yang mau datang kepadanya, mencari Tuhan, ingin menemukan Tuhan. Tuhan menyediakan ya untuk memberikan dan menemukannya. Dan biarlah kita menyadari bahwa Tuhan bukan sekedar memberikan diri untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita alami, tapi Tuhan juga sudah menyelesaikan permasalahan utama kita, yaitu permasalahan dosa. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita di dalam kubangan dosa, tapi Tuhan datang menyelamatkan kita dengan pengorbanannya. Sehingga kita tidak hidup di dalam dosa, kita hidup di dalam anugerah Allah, kita hidup di dalam kasih Allah. Kita bisa semakin mengenal Allah, dan kita juga dimampukan untuk ambil bagian di dalam rencana Allah. Dalam segala hal, di dalam segala perkara, percayakanlah dirimu pada Tuhan. Bawalah dirimu di dalam doa, bawalah kepada Tuhan yang mampu menuntun kita dan memulihkan kita untuk masuk dalam rencananya yang indah, untuk masuk di dalam kemuliaannya. Aku milik-Nya, kita adalah umat milik Allah.
mari kita menjalani hidup. Bukan sekedar menjalani begitu saja, tapi biarlah setiap hidup kita boleh maknai hari demi hari di dalam rancangan Tuhan, di dalam pemulihan yang terus Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, dan biarlah kita boleh mengerti kelak bahwa Tuhan sungguh-sungguh punya rencana dan mau memakai hidupmu untuk kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang menolong kami melihat bagaimana kami menjalani kehidupan hari ini. Kami percaya ya Tuhan akan rencana-Mu, karena Engkau sungguh-sungguh mengetahui apa yang menjadi rencana-Mu. Engkau sungguh-sungguh punya rencana yang indah dari awal hingga akhir. Biarlah kami ya Tuhan boleh sungguh-sungguh bersandar pada rencana Tuhan. Kami mau percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kami alami, untuk kami kerjakan, untuk kami boleh dipulihkan, untuk kami boleh mungkin mengalami kesulitan, untuk kami terus boleh bergumul, agar kami menyadari bahwa kami memiliki Allah yang besar, agar kami menyadari bahwa tangan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, agar kami menyadari bahwa sungguh Allah adalah yang memperhatikan dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur juga bahwa Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Engkau terus mau memulihkan setiap hati yang terluka. Engkau mau memulihkan setiap hati kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh melihat-Mu di dalam pergumulan yang kami alami dan rasakan, sehingga kami juga terus boleh berjalan di dalam pimpinan kasih-Mu. Kami boleh berjalan dituntun oleh kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menemukan bahwa Engkaulah juru selamat yang sejati, bahwa Engkaulah yang telah menyelesaikan segala persoalan kami, dan di dalam kemenangan-Mu lah kami boleh menjalani. Bahkan kami boleh memenangkan banyak orang, kami boleh memerdekakan banyak orang, kami boleh memberkati banyak orang, karena Engkau ya Tuhan sudah melakukannya terlebih dahulu terhadap setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini ya Tuhan boleh terus menjadi bekal bagi kami menjalani kehidupan kami hari-hari ke depan di dalam pergumulan-pergumulan yang ada dan yang terus Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Sekalipun hidup kita mengalami banyak masalah, mengalami banyak pergumulan, tetapi ada janji Tuhan yang indah Bapak Ibu ya. Jadi Dia akan menyertai kita, menolong kita, meneguhkan kita, memegang kita dengan tangan kanannya, dan memberikan kemenangan. Kita akan memberikan persembahan dan kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya kita akan naikkan pujian, Hanya Kau. Cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur. Yang ada padaku, semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
aku dengan hidupku, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap kejadian yang boleh kami alami hari lepas hari, Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami boleh melihat karya Tuhan dalam setiap aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam pelayanan kami. Kami melihat bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur kami bisa beribadah dan dikuatkan kembali oleh firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur kami sudah menjadi umat-umat pilihan Tuhan. Kami sadar bahwa hidup kami tidak selalu mudah, tetapi kami percaya bahwa Engkau merancangkan hal-hal yang baik, rancangan-rancangan damai sejahtera yang kami boleh alami ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan persembahan yang kami sudah berikan pagi hari ini. Mari Tuhan Kau tolong para pengurus, berikan mereka hikmat dan menjadikan persembahan ini sebagai alat pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan kuasa Tuhan. Jika badai pandemi ini mulai mereda, kami sungguh bersyukur Tuhan. Tuhan berkatilah para pemimpin bangsa kami, berikan hikmat untuk mengambil semua keputusan yang berkaitan dengan semua masyarakat Indonesia. Tuhan pulihkan kondisi ekonomi, kalaupun kami mengalami kesulitan Tuhan, ajar kami untuk terus berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan. Tuhan pulihkan kondisi kesehatan di Indonesia ini, Tuhan pulihkan bangsa ini Tuhan. Kami tahu bangsa ini adalah milik-Mu Tuhan, milik kepunyaan-Mu. Kami berdoa Tuhan, berkatilah setiap kami, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tuhan menolong kami, supaya kami boleh terus setia mengiring Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, apapun menjadi peran mereka, Tuhan menolong sehingga kami semua boleh bersaksi, sehingga orang-orang boleh melihat bahwa ada Kristus dalam kehidupan kami. Kami boleh meneladani kehidupan Kristus dalam kehidupan kami bermasyarakat. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan. Mari Engkau juga memberikan kami hikmat untuk memakai waktu-waktu yang ada untuk kami terus belajar mengenal Tuhan. Melalui semua program-program gereja itu bisa menolong setiap jemaat Tuhan untuk bertumbuh, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengalami kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak-anak yang mulai sekolah besok di hari Senin, Tuhan juga jagai mereka. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami sebagai orang tua dari rasa khawatir, rasa takut, tetapi biarlah kami terus percaya bahwa mata Tuhan mengawasi setiap anak-anak kami dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa, Tuhan berikan hikmat sehingga anak-anak kami boleh berhasil nanti ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit, mengalami keterbatasan,
juga yang dalam usia-usia yang lanjut, Tuhan juga menolong. Berkatilah, biarlah belas kasihan Tuhan nyata atas kehidupan mereka, menopang kehidupan mereka sehingga sampai hari ini ya Tuhan. Biarlah mereka boleh terus setia mengiring Tuhan juga. Kami berdoa juga untuk gereja kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus bekerja memakai gereja ini Tuhan, memperlengkapi setiap hamba-hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu, pelayan-pelayan Tuhan, untuk memiliki kesatuan hati. Kami boleh bergandengan tangan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengembalikan segala pujian hormat hanya kepada Tuhan kita. Doksologi. Oleh karena itu, marilah kita menjalani hidup ini dengan sepenuhnya. Kita bersandar hanya kepada Allah yang memiliki kehidupan kita. Yakinlah bahwa Tuhan memampukan kita untuk menjalani hidup ini sesuai dengan rencana Allah, ketetapan untuk kita semuanya. Jemaat sekalian, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dan kasih yang sempurna dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus memampukan kita semuanya untuk menjalani hidup ini. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.